warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan break even point. Nama saya adalah Samuel Francisco Siombing. Dan saya Erik Yoga Pratama. Dan saya Muhammad Reva. Dan saya Diahanan Gitsya Putra. Dan saya Faridja Rahman. Dan Faiz Sakil sebagai editor kami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian BEP. BEP yaitu titik di mana pendapatan dan modal yang dikeluarkan berada di titik yang sama sehingga tidak ada kerugian atau keuntungan. Break even point terjadi saat operasional perusahaan memakai biaya tetap dan jumlah penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Berikut ada elemen untuk menyusup BEP. 1. Biaya tetap atau fixed cost. 2. Biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga, harga penjualan. Dan yang keempat, laba atau keuntungan. Berikut ada contohnya. Analisis break even terhadap penjualan jasa sewa kamar pada Hotel Anging Mamiri Makassar. Hotel Anging Mamiri memiliki 27 kamar yang terbagi dalam 4 jenis kamar yang berbeda, yaitu 1 kamar family suite, yang kedua ada 20 kamar deluxe dan 6 kamar standar. Tarif sewa untuk masing-masing jenis kamar berbeda satu sama lain, karena Hotel Anging Mamiri menjual lebih dari satu macam jenis kamar. Maka analisis break even dihitung berdasarkan komposisi penjualan sales mix dan komposisi jumlah kamar yang dijual atau produk mix. Setelah diperoleh hasil perhitungan break even secara total dalam rupiah, maka dapat dihitung besarnya penjualan untuk masing-masing jenis kegiatan jasa dengan menggunakan komposisi penjualan sales mix dan komposisi jumlah jasa yang dijual atau produk mix. Sales mix digunakan untuk mencari break even dalam rupiah untuk masing-masing jenis jasa. Sedangkan produk mix digunakan untuk mencari penjualan individual atau dalam unit. Oke, saya akan menjelaskan Hotel Anging Mamiri pengampungan biaya tahun 2015. Jenis biaya terbagi menjadi 12, yaitu biaya gaji, biaya asuransi, biaya telepon, biaya listrik, biaya servis, biaya perizinan. 7. Biaya food and beverage. Yang 8. Biaya housekeeping. 9. Biaya front office. Yang ke-10 ada biaya accounting. 11 ada biaya engineering. Yang 12 adalah PPH. Biaya tetap dari biaya gaji yaitu 140 juta 137.958 rupiah. Biaya tetap dari biaya asuransi yaitu 3.534 juta. Terus biaya variabel dari biaya telepon 7.485.972 rupiah. Biaya variabel dari biaya listrik yaitu 55.401.270 rupiah. Biaya variabel dari biaya servis yaitu 41.802.450 rupiah. Biaya variabel dari biaya pengurusan izin yaitu 5.600. Biaya variabel dari biaya food and beverage itu ada 49.690.250 perak. Biaya variabel dari biaya housekeeping ada 19.598.903 rupiah. Biaya variabel dari biaya front office itu ada 3.987.809 rupiah. Biaya variabel dari biaya accounting itu ada 2.869.719 perak. Biaya variabel dari biaya engineering ada 4.361.170 perak. Biaya variabel dari PPH yaitu 25.875.625 perak. Total biaya tetap ada 143.671.958 rupiah. Biaya variabel totalnya ada 216.673.123 rupiah. Berikutnya ada Hotel Anging Mamiri pengalokasi biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan metode nilai jual relatif. Yang pertama ada jenis-jenis kamarnya, yaitu yang pertama ada family suite, deluxe, standar. Potensi jumlah kamar yang dijual dari family suite adalah 366. Yang kedua, potensi jumlah kamar yang dijual dari kamar deluxe yaitu 7.320. Potensi jumlah kamar yang dijual dari standar yaitu 2.196. Yang kedua itu ada harga sewa per jenis kamar. Harga sewa jenis kamar family suite
yaitu 1.100.000. Yang kedua ada kamar deluxe yaitu 650.000 per kamar. Yang ketiga ada standar yaitu 490.000. Yang ketiga ada penjualan kamar. Potensi jumlah kamar yang dijual dikali harga sewa per jenis kamar. Yang pertama ada family suite dengan totalnya 402.600.000. Yang kedua ada deluxe 4.758.000.000 rupiah. Yang ketiga ada standar 1.076.040.000. Yang keempat ada presentasi nilai jual relatif. Hasil dari kamar family suite yaitu 400 juta 2.600.000 dikali 100% sama dengan 7%. Hasilnya 6.236.640.000. Yang kedua ada deluxe yaitu 4.758.000.000 dikali 100% sama dengan 76%. Hasilnya adalah 6.236.640.000. Yang ketiga ada kamar standar dari 1.076.040.000 dikali 100% sama dengan 17%, dengan hasilnya 6.236.640.000. Yang kedua ada hotel, ada alokasi biaya tetap dan biaya variabel ke dalam tiap jenis kamar berdasarkan presentasi nilai jual relatif. Biaya tetapnya hasilnya adalah family suite 10.057.039 rupiah. Yang kedua dari kamar deluxe 109.190.709 rupiah. Yang ketiga ada kamar dari standar yaitu 24.424.237 rupiah. Total dari ketiga kamar tersebut adalah 143.671.985 rupiah. Yang kedua ada biaya variabelnya. Total dari kamar family suite adalah 15.167.119 rupiah. Yang kedua dari kamar di deluxe, total biaya variabelnya adalah 164.671.573 rupiah. Yang ketiga biaya variabel dari kamar standar yaitu 36.834.431 rupiah. Total dari biaya variabel ketiga kamar tersebut adalah 216.673.123 rupiah. Hotel Anging Mamiri, laporan kerugian dianggarkan untuk tahun 2015. Potensi jumlah yang kamar yang dijual dalam bentuk family 366 kamar, yang deluxe 7.320 kamar, yang standar 2.196 kamar. Total kamar yang terjual 9.882. Hasil penjualan kamar, yang family 402.600.000, yang deluxe 4 juta, yang deluxe 4.758.000.000, yang standar 1.076.040.000. Total 6.236.640.000. Biaya variabel untuk yang family 15.167.119. Untuk yang deluxe 164.971.573. Untuk yang standar 36.834.431. Total 216.673.123. Margin kontribusi untuk yang family 380.432.881 rupiah. Untuk yang deluxe 4.593.328.427 rupiah. Yang standar 1.039.111.000
1.039.205.569. Total 6.019.966.877. Biaya tetap dari family 10.057.039 rupiah. Untuk yang deluxe 109.190.709. Untuk yang standar 24.424.237. Totalnya 143.607.895. Laba untuk kamar yang family 377.375.842. Untuk yang deluxe 4.484.137.718. Untuk yang standar 1.014.781.332. Total dari keseluruhan laba 5.876.294.892 rupiah. Yang selanjutnya, A. Perhitungan rasio margin kontribusi. Perhitungan besarnya rasio margin kontribusi pada tahun 2015 dapat dihitung berdasarkan data pada tabel 4.5. Adapun hasil perhitungannya dapat disajikan sebagai berikut, yaitu A. Rasio margin kontribusi sama dengan total margin kontribusi dibagi total penjualan. Rasio margin kontribusi 6.919.877 dibagi 6.236.640.000 sama dengan 0,96. Yang B, ada perhitungan tingkat break even. Break even total sama dengan total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, yaitu 145.671.985 dibagi 0,96 sama dengan 149.658.318. Yang selanjutnya ada A. Komposisi penjualan, yaitu persentase nilai jual relatif dikali break even total. Penjualan family suite yaitu 7% dikali 149.658.318 sama dengan 10.476.082.000. Yaitu yang selanjutnya ada penjualan deluxe, yaitu 76% dikali 149.658.318 sama dengan 113.740.322. Yang selanjutnya ada penjualan standar, yaitu 17% dikali 149.658.318 sama dengan 25.441.914.000. Lalu yang B, komposisi jumlah kamar yang dijual. Dalam kurung komposisi penjualan dibagi harga sewa per kamar. Jumlah family suite yang dijual yaitu sama dengan 10.476.082 rupiah dibagi 1.100.000 rupiah sama dengan 10 kamar. Lalu ada jumlah deluxe yang dijual, yaitu sama dengan 113.740.322 rupiah dibagi 650.000 sama dengan 175 kamar. Lalu yang terakhir itu jumlah standar yang dijual sama dengan 25.441.914 rupiah dibagi 490.000 sama dengan 52 kamar. Lalu ada pembuktian. Laporan laba rugi pada tingkat penjualan break even point. Penjualan itu ada harganya 149.658.318 rupiah. Lalu ada 3 biaya variabel. Yang pertama itu ada suite dengan harga 25.011 rupiah dikali 10. Ini 10-nya, yang dari yang B itu yang jumlah family suite yang dijual. Lalu sama dengan 1.137.408 rupiah. Lalu ada deluxe. Deluxe itu harganya 21.989 rupiah dikali 175. Nah, 175 ini sama yang tadi, yang jumlah deluxe yang dijual. Lalu harganya 1.556.453 rupiah. Lalu ada standar yang dengan harga 14.800 dikali 52 rupiah sama dengan 897.954 rupiah.
total biaya variabelnya yaitu Rp5.966.360. Lalu ada margin kontribusi dengan jumlah Rp143.671.985. Lalu ada biaya tetap. Biaya tetap itu ada 3 jenisnya, sama kayak biaya variabel, yaitu SUT, deluxe, standar. SUT dengan harga Rp10.057.039. Lalu deluxe dengan harga Rp909.190.709. Lalu ada standar dengan harga Rp24.424.237. Lalu total biaya tetapnya yaitu Rp143.671.985. Lalu laba rugi totalnya itu 0. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not enough.